Oke, mantap. Bersama dengan saya Ustadz Montaha. Belajar lewat konten video seperti ini menjadi sesuatu yang menyenangkan bagi saya. Dan semoga murid-murid saya punya rasa yang menarik dan tertantang seperti gurunya, tidak pernah menyerah dalam hal belajar, terutama belajar dengan konten video seperti ini. Ya, tentu sangat relevan dengan zamannya. Nah, kali ini yang akan kita bahas dalam belajar dengan video ini ialah kita akan belajar tentang af'alul khamsah. Belajar apa? Belajar tentang af'alul khamsah. Maka anak kelas 5 harus paham, harus mengerti tentang materi nahwu yang berjudul af'alul khamsah. Pada video sebelumnya kita sudah mengenal pelajaran asmaul khamsah, sudah kita bahas. Nah, sekarang kita ada materi baru, yaitu membahas tentang af'alul khamsah. Apa itu af'alul khamsah? Af'alul khamsah adalah sebuah materi yang ada di dalam pelajaran nahwu, bahwa af'alun itu jamak dari fi'lun, jamaknya af'alun. Berarti beberapa fi'il. Khamsah itu artinya 5. Itu arti secara bahasanya. Sedangkan yang dimaksud dalam konteks materi ini, bahwa af'alul khamsah adalah, pengertiannya adalah fi'il mudhari', bentuk fi'il mudhari'. 5 bentuk fi'il mudhari'. Saya ulang, af'alul khamsah adalah 5 bentuk fi'il mudhari' yang berawalan dengan alif dan nun, berakhiran dengan alif dan nun, atau berakhiran dengan wawu dan nun, atau berakhiran dengan ya dan nun. Oke, saya ulangi lagi biar lebih jelas. Af'alul khamsah ialah 5 bentuk fi'il mudhari' yang berakhiran dengan alif dan nun, berakhiran dengan wawu dan nun, dan berakhiran dengan ya dan nun. Contohnya yang berakhiran dengan alif dan nun: yaktubani, taktubani. Yang berakhiran dengan wawu dan nun: yaktubuna, taktubuna. Yang berakhiran dengan ya dan nun: taktubina. Sehingga hafalan yang mudah kita lakukan adalah yaktubani, taktubani, yaktubuna, taktubuna, taktubina. Sudah genap 5 kan? Saya ulangi lagi. Yang pertama yaktubani, yang kedua taktubani, yang ketiga yaktubuna, yang keempat taktubuna, yang kelima taktubina. Kalau kita artikan yaktubani, artinya mereka berdua laki-laki sedang menulis. Taktubani, mereka berdua perempuan sedang menulis. Yaktubuna, mereka laki-laki sedang menulis. Taktubuna, kamu laki-laki atau kalian laki-laki sedang menulis. Taktubina, kalian perempuan sedang menulis. Nah, ini masalah af'alul khamsah, definisinya beserta contohnya. Sekarang bagaimana i'rabnya, perubahan i'rabnya? Bagaimana i'rab af'alul khamsah? Af'alul khamsah i'rabnya, jika marfu maka rofaknya dengan tanda thubutu nun, tetapnya huruf nun. Jika nasab dan jazm, tanda keduanya dengan membuang nun.
atau menghilangkan huruf nun. Ini adalah tanda i'rab pada af'alul khamsah. Kalau kita contohkan seperti ini, contoh yang marfu, yang rofa. Yaktubani darsa. Kalian berdua laki-laki atau mereka keduanya laki-laki sedang menulis pelajaran. Maka yaktubani ini namanya fi'il mudhari' marfu karena tidak ada huruf nasab dan jazm yang mendahulinya, maka disebut marfu. Tanda marfu'nya, tanda rofaknya dalam lafadz ini menggunakan tanda subutun nun, yaktubani, adanya huruf nun, tetapnya huruf nun itu sebagai simbol, sebagai tanda marfu'nya pada af'alul khamsah. Yaktubani darsa. Nah sekarang contoh yang nasab, berarti nanti diawali dengan huruf nasab. Seperti ini contohnya. La yaktuba ad-darsa. Keduanya laki-laki tidak menulis pelajaran. Mereka berdua laki-laki tidak menulis pelajaran. La yaktuba ad-darsa. Yaktuba ini fi'il mudhari' af'alul khamsah mansub karena ada huruf nasab di awalnya berupa lan. Makanya lan yaktuba. Nah, mana tanda nasabnya? Tanda nasabnya adalah hilangnya huruf nun. Asalnya kan yaktubani, karena masuk menjadi lan yaktuba ad-darsa. Mereka berdua laki-laki tidak sedang menulis pelajaran. Itu contoh yang mansub. Sekarang contoh yang majzum, yang jazm. Lam yaktuba ad-darsa. Mereka kedua laki-laki itu belum menulis pelajaran. Lam yaktuba. Yaktuba dalam konteks kalimat ini adalah majzum karena didahului oleh huruf jazm berupa lam. Nah, tanda jazmnya dalam hal ini tidak menggunakan tanda sukun, tetapi dengan tanda hilangnya huruf nun. Lam yaktuba. Nunnya hilang. Asalnya kan yaktubani. Setelah ada lam masuk menjadi lam yaktuba. Hilangnya huruf nun itu sebagai simbol atau sebagai tanda jazmnya pada af'alul khamsah. Jadi jelas af'alul khamsah bila marfu tanda rofaknya dengan subutun nun, tetapnya huruf nun. Bila nasab dan jazm maka tanda keduanya, tanda nasabnya dan tanda jazmnya ialah dengan membuang huruf nun seperti tadi yang telah saya contohkan. Oke, mantap. Setelah kita berpresentasi tentang af'alul khamsah, kemudian contohnya, kemudian ciri-cirinya dan lain sebagainya. Nah, sekarang yang terakhir adalah kita buat soal pilihan ganda agar dijawab dengan tepat, tidak boleh salah, sesuai dengan penjelasan Pak Guru dalam video. Soalnya seperti ini. Af'alul khamsah dinasab dengan tanda A fathah, B kasroh, C membuang nun, D ya. Kalau saya baca satu-satu, af'alul khamsah dinasab dengan tanda fathah. Berikutnya, af'alul khamsah dinasab dengan tanda kasroh. Selanjutnya, af'alul khamsah dinasab dengan tanda membuang nun. Dan yang terakhir, af'alul khamsah dinasab dengan tanda ya. Mana yang benar? Bagi yang sudah memahami tentu sangat mudah soal ini dijawab dengan tepat. Ialah jawaban yang benar adalah membuang nun. Sehingga kalimatnya akan demikian.
af'alul khamsah dinasab dengan tanda membuang huruf nun. Itu yang benar. Contohnya layak tuba adarsa. Mereka berdua laki-laki itu tidak menulis pelajaran. Layak tuba itu namanya nasab. Saya pikir ini penjelasan af'alul khamsah untuk anak kelas 5. Semoga bisa memahami, belajar dengan lewat konten video dari saya, Ustadz Muntaha. Wassalam, sampai jumpa. Salam apa adanya, bukan ada apanya. Bye bye. Mantap.